Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ardianto Prasetyawan dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan yaitu perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi ini fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Perkembangan yaitu proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Meski demikian, baik pertumbuhan dan perkembangan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu apa saja? Baik tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya genetik, hormon, dan makanan. Genetik, apa itu genetik? Yaitu merupakan faktor hereditas yang diturunkan kepada anak atau keturunannya. Gen, yaitu mengatur seluruh aktivitas sel termasuk di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan mulai dari ciri baik, dari bentuk, warna kulit, maupun dari sifat sisi makhluk hidup tersebut. Hormon. Apa itu hormon? Yaitu merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Salah satu yaitu hormon adalah hormon tiroksin yang membantu dalam kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, mampu menjangkau tulang rawan saat tidur. Makanan yaitu proses tumbuh dan kembang ini juga diperlukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting sebagai sumber dalam proses metabolisme tubuh. Kita akan menjelaskan tentang perubahan dalam perkembangan dan pertumbuhan individu. Perubahan yang meliputi beberapa aspek fisik maupun psikis. Perubahan tersebut meliputi yaitu poin pertama, perubahan dalam ukuran. Yang A, berat bayi ketika lahir memiliki berat 3 kg. Setelah 6 bulan mencapai 8-9 kg. Yang B, panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm. Setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, yaitu perubahan dalam perbandingan. Yang A, dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Yang B, perbandingan antara yang tidak real, yang hayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya itu contohnya anak-anak banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya. Yakin, banyak realita dan sedikit hayal. Yang C, dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungannya yang lebih luas. Yang ketiga,
perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Poin A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrophy atau disebut penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Yang B. Bahasa bayi yang kurang jelas. Kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Zanah dari kelas 2D, kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. A. Ketika bayi lahir belum memiliki gigi, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. C. Dari segi mental akan bertambah perbedaan kata-kata dari kekayaan bahasanya. D. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. E. Nilai dan norma moral akan terasa semakin meningkat. Kemudian selanjutnya C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan, pertemuan sel telur dan sperma yang terbentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan syaraf. Masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahir, pertumbuhan seseorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kepribadian yang menjadi stabil. Memasuki tahapan kematangan kehidupan seksualnya dimulai ketika anak berusia 8-12 tahun. Anak berumur 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. 2. Intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Oleh karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Manakala pertumbuhan syaraf pusat atau otaknya mencapai kematangan perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek, akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak atau memilih sesuatu. Tindakan itu berarti telah mendapat proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialaminya. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut. A. Tahap pertama, masa sensori motorik. Dari umur 0 sampai 2,5 tahun, masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya, misalnya refleks menangis dan lain-lainnya. B. Tahap kedua,
Masa pra-operasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal yang telah lewat. Misalnya, seorang anak yang pernah melihat dokter praktik akan dapat bermain dokter-dokteran. Terima kasih. C. Tahap ketiga masa konkreto-pre-rasional dari umur 7,0 sampai 11,0 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, mengenali sesuatu, 1. Negasi, menginginkan sesuatu, dan 2. Reprokarsi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. D. Tahap keempat masa operasional dari umur 11,0 sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis, seperti kalau mobil A lebih mahal dari mobil B, sedangkan mobil C lebih murah dari mobil B, maka ia dapat menyimpulkan mobil mana yang paling mahal dan mobil mana yang paling murah. 3. Emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditujukan dengan teriakan, suara keras, atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan meloncat-loncat sambil tertawa dan sebagainya. 4. Sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lainnya, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam berkembang, selanjutnya ia mulai mengenai dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara. Dalam perkembangan awal bayi, berbahasa lisan menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis dan atau ocehan seorang bayi yang saat berusia 6-9 bulan. Mulai berkomunikasi dengan 1 kata atau 2 kata. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan biak. 7. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan sikap afektif, dan penguasaan psikomotorik. Bloom atau Wolf dan Nikolic 1984-390. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sebagai kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, namun menjunjung tinggi nilai, dan moral di dalam masyarakat. D. Hukum pertumbuhan dan perkembangan. 1. Hukum Cephalokudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dulu daripada bagian-bagian lain. 2. Hukum prosimodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi dan pada anggota tubuh yang ada. Halo, nama saya Putri Syarah Hasnabila. 3. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia biasa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Anak lebih dulu mampu menggerakkan lengan, atas lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan.
Dalam perkembangan terjadi penahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contohnya, ada masa lahir, masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun, masa sekolah 6 sampai 12 tahun, masa remaja 13 sampai 21 tahun, masa dewasa 21 sampai 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. Yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambat ya, suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara cepat, misalnya pengalaman kecelakaan dan proses terjadi trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan terjadi terhambat dan terlambat. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain pubertate, adolescentiate, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau istilah puberty atau pubertate Belanda, puberty Inggris, berasal dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescence dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang. Antara lain menurut hukum perkembangan fisik WHO psikologi dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. 1. Remaja menurut hukum. Tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11/1974 tentang perkawinan. Nomor 2, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuk kayak yang sempurna, dan secara alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang cepat lambatnya menstruasi atau mimpi basah yang sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Dalam hubungan dengan matang sosial psikologis masih sulit mencari definisi remaja yang bersifat universal. 3. Batasan remaja menurut WHO Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Terus individu mengalami perkembangan psikologi dan identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 4. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak. Namun, isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Isi kesadaran masih saling bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan untuk orang yang bersangkutan. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun terjadi kondisi negaentropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan tidak bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi untuk mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Remaja yang tinggal di masyarakat yang menuntut persyaratan untuk menjadi dewasa akan menjalani masa remaja dalam kurun waktu yang panjang. 5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia.
Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia, dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak atau kriteria fisik. B. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka seperti anak-anak atau kriteria sosial. C. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri atau ego identity. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri mereka pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa atau secara tradisi. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal, terutama pendidikan setinggi-tingginya untuk mencapai kedewasaan. Tetapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia ini. Status perkawinan saling menentukan. Karena arti perkawinan masih saling penting di masyarakat Indonesia, saling menyeluruh menikah di usia berapapun dianggap sebagai orang dewasa penuh. Penggolongan remaja yang berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlain-lainan. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlibat adanya satu kegelisahan. Keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja, mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. 2. Pertentangan. Pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan bagi diri mereka maupun orang lain. Pada umumnya timbul perselisihan dan pertentangan pendapat pada pandangan antara si remaja dan orang tua. Selanjutnya, pertentangan ini menyebabkan timbulnya keinginan remaja yang hebat untuk melepaskan diri dari orang tua. Akan tetapi, keinginan untuk melepaskan diri ini ditentang lagi oleh keinginan rasa aman di rumah. Mereka tidak berani mengambil resiko dan tindakan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang aman di antara keluarganya. Yang ketiga, berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin coba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja pria mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah ingin membuktikan apa yang dilakukan oleh orang dewasa dapat pula dilakukan oleh si remaja. Remaja putri mulai bersolek menurut mode dengan kosmetik terbaru. Keinginan mencoba pada remaja ini dapat berakibat negatif apabila mereka diajak untuk mencoba menghisap ganja atau menyuntik morfin. Yang keempat, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka atau himpunan pencinta alam, dan sebagainya. Keinginan menjelajah dan menyelidiki ini dapat disalurkan dengan baik kepada kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, mengkhayal dan berfantasi. Khayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Khayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun dapat juga bersifat positif. Melalui khayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. Yang keenam, aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul-kumpul, melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Keinginan berkelompok ini tumbuh sedemikian besar dan dapat dikatakan merupakan ciri masa remaja. Yang F, tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial, psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Hafigus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak dan bertanggung jawab sendiri
Oleh karena itu, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kanak-kanakan. Jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosio-psikologis. Hafigus Jamison 1956 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan, menyiapkan suatu pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, mencapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.